Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Restia Pertama. Saya dari kelas 3C, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bahan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah fungsi mental tinggi yang oleh dosen pengampu Buniken. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Nah, sebelum saya jauh menjelaskan tentang beberapa memori, saya akan menjelaskan 3 poin memori. Nah, pengertian 3 poin memori. Yang pertama adalah dari Santrok. Santrok dari tahun 2005. Nah, menurut Santrok, memori adalah penyimpanan informasi melalui proses encoding, storage, dan retrieval. Itu menurut Santrok. Lalu poin yang kedua adalah bagaimana informasi tersimpan dan akan diambil ketika kita butuhkan. Seperti itu. Nah, lalu ada 3 tahapan memori. Yang pertama adalah encoding, yang sudah tadi saya bahas. Ya, saya akan membahas encoding adalah proses penyimpanan input sensorik dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk kode yang dapat disimpan. Nah, itu encoding. Nah, lalu ada input sensorik. Nah, input sensorik ini yaitu segala sesuatu informasi, data, atau stimulus baik berupa suara, gambar, ataupun melalui indera kita. Nah, itu encoding. Lalu yang kedua adalah storage. Storage adalah proses penyimpanan kode informasi ke dalam memori. Nah, itu yang poin yang kedua, storage. Lalu yang ketiga adalah retrieval. Nah, retrieval adalah proses pengambilan informasi saat kita butuhkan. Nah, itu adalah beberapa tahapan memori. Nah, lalu saya akan menjelaskan long term memory. Nah, long term memory adalah adalah sebuah sistem di otak kita yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, mengatur dan menggali kembali informasi-informasi di waktu berikutnya. Nah, seringkali informasi yang disimpan di long term akan dapat kita ingat sepanjang hidup. Itu penjelasan dari long term. Lalu saya akan menjelaskan short term memory. Nah, short term memory adalah sistem memori yang kapasitasnya terbatas, di mana informasi biasanya disimpan hanya selama 30 detik saja, kecuali kita punya strategi untuk mempertahankan lebih lama. Seperti itu. Nah, lalu menurut George Miller tahun 1956, ia berpendapat individu mempunyai keterbatasan dalam jumlah informasi yang disimpan tanpa adanya alat bantu. Seperti itu. Jadi Pak George Miller ini berpendapat kalau kita mempunyai keterbatasan dalam mengingat atau mengingat informasi tanpa adanya suatu alat bantu, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sensory memory. Saya akan menjelaskan sensory memory, yaitu sensory memory adalah penyimpanan informasi di lingkungan dalam bentuk sensorik asli untuk waktu yang singkat. Nah, seperti itu. Seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang beberapa memori. Saya harap penjelasan tadi yang saya bisa sebelumnya tadi bisa dimengerti oleh teman-teman juga yang melihat video ini. Lalu ada 2 bentuk memori. Yang pertama adalah auditory memory atau auditory. Nah, ini adalah informasi yang berbentuk suara. Jadi beberapa informasi yang disampaikan melalui suara, seperti itu. Lalu yang kedua adalah iconic memory, nah atau visual. Nah, informasi yang berbentuk gambar. Nah, kalau misalnya jadi teman-teman, kalau misalnya iconic memory itu dia melalui suara, kalau echoic memory itu melalui suara. Nah, kalau iconic memory ini melalui visual yang yaitu yang berbentuk gambar. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya harap teman-teman juga bisa mengerti apa yang saya jelaskan ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan bahasan yang saya sampaikan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Tuhan saja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.